telinga. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Dok. Presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Ya, kita mulai. Jadi, kita berbicara tentang histologi daripada pendengaran atau telinga, ya. Di mana itu ada bagian telinga luar, bagian telinga dalam, media dalam, kemudian cranial nerve, baru dia ke brain. Bentar ya. Aduh ya, kok ada ribut-ribut di sini. Oke, jadi kalau kita bicara tentang histologi dari pendengaran telinga, ya kita berbicara tentang reseptor untuk pendengaran, kemudian keseimbangan dan pergerakan, ya terbagi atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana telinga luar itu fungsinya untuk menerima, ya, menerima gelombang suara dari lingkungan luar, kemudian pada telinga tengah akan diubah ya ke mechanical vibrasi, kemudian di dalam baru vibrasi mekanik ini dikonvert atau dirubah ke impuls persarafan, kemudian relay ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suatu suara. Ya, kemudian di sini di telinga dalam ini juga ada organ vestibular yang fungsinya untuk keseimbangan. Makanya kalau ada orang yang gangguan keseimbangan, ya itu dikonsulkan ke bagian THT, ya karena bagian keseimbangan itu terdapat pada vestibular organ yang terdapat pada telinga dalam. Oke, mama muter ya. Oke. Anatomi telinga ya, kita singgung anatomi sedikit, bagian tengah, kemudian bagian luar, ya bagian tengah, kemudian bagian dalam. Ya, bagian luar atau eksternal itu terdiri dari auricula dan meatus acousticus externus, ya. Auricula atau apa ya? Daun telinga, kemudian meatus acousticus externus itu yang di dalam ya, yang kita suka bersihkan telinga, itulah meatus acousticus externus. Kemudian telinga tengah ya atau media itu ada cavitas timpani, kemudian ada membran timpanica, kemudian ada tulang-tulang pendengaran, kemudian ada tuba auditori yang ke telinga dalam. Ya, kemudian telinga dalam ya itu ada labirin membran dan labirin tulang. Ya, labirin membran terdiri dari labirinthus vestibularis, labirinthus cochlearis, dan kemudian labirin tulang terdiri dari vestibulum, kanalis semisirkular, kemudian cochlea, dan ada meatus acousticus externus. Oke, kita masuk ke telinga luar. Ada di situ auricula atau pinna atau daun telinga, ya, merupakan daerah yang terlihat. Ya, itu yang disebut telinga. Padahal itu adalah daun telinga. Sebenarnya telinga itu sampai ke telinga dalam kan. Orang bilang itu telinganya gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya auricula atau pinna, ya, atau daun telinga. Di sini dia berfungsi untuk melokalisir sumber suara, ya, terdiri dari ada elastic cartilage ya yang dibungkus oleh perikandrium. Kemudian di situ ada rambut-rambut ya, rambut-rambut halus. Kemudian ada sebaceous gland, sweat gland. Kemudian ada skeletal muscle. Ya, makanya telinga kalian ini daun telinga yang mana itu yang terlihat, yang sering kena jewer kalian dulu waktu masih kecil, ya. Itu isinya tulang rawan cartilage.
ya. Kemudian ada rambut-rambut. Kalau kalian perhatikan itu tulang rawan, kenapa? Karena kok digerak-gerakkan bisa. Ya, itu ada tulang, tapi tulang rawan itu bisa kalian dia fleksibel. Kemudian seperti pada gambar itu bisa dicucuk-cucuk, nggak ada masalah dia. Kalau tulang kan udah sakit kali, ya, dan bisa bertahan tanpa ini ya menimbulkan masalah. Tapi harus steril ya. Kemudian ada rambut-rambut kecil itu kalau kalian lihat di telinga kalian itu sebenarnya ada rambut-rambutnya kecil. Kemudian ada sebaceous dan sweat gland. Makanya kadang telinga kalian itu berkeringat, berminyak, ya karena memang ada sebaceous gland dan sweat gland. Kemudian ada skeletal muscle. Makanya pada sebagian orang skeletal muscle bisa berfungsi, telinga itu bisa digerak-gerakkan. Tapi kalau saya sendiri nggak bisa, ya itu bisa, digerak-gerakkan, ya karena di situ ada skeletal muscle. Skeletal muscle kan bisa disuruh ya. Fungsi itu mengumpulkan suara, melokalisirnya, kemudian sebagai resonator, proteksi, dan dia sifatnya sensitif. Ya, jadi makanya di telinga kita ini kadang kalau kita kurang dengar apa? Kadang kan telinga itu kita arahkan. Nah, jadi dia melokalisir, kemudian mengumpulkan apalagi suara yang kecil gitu. Apa kurang dengar gitu kan? Dan dia juga memproteksi nanti yang di dalam-dalamnya. Ya. Kemudian setelah itu, ya setelah daun telinga, itu ada bagian telinga luar juga adalah external auditory meatus atau meatus acousticus externus, ya, merupakan strukturnya seperti huruf S, ya, dia ke dalam, ya, dilapisi oleh stratified squamous keratinase epithelium, ya, ini dia sejauh daripada pinna dari daun telinga tadi, kemudian menuju ke arah tympanic membran, ya, sekitar 26 mm panjangnya dan 7 mm diameternya pada telinga dewasa. Tetapi sebenarnya ini ukurannya bervariasi secara individual, ya. Jadi inilah yang kalian suka kalau bersihkan telinga, cotton bud tuh masuk ke sini. Makanya hati-hati, jangan terlalu dalam karena dia cuma berapa milimeter. Ya, dan dia fungsinya di sini dia akan memprotek daripada eardrum yang di dalam itu. Kalau ini rusak itu bisa berbahaya. Dan fungsinya juga sebagai resonator, dan di sini ada kelenjar ceruminous atau ceruminous gland. Ya, di mana sekretory selnya itu kuboidal atau kolumnar. Ya, di mana ceruminous gland ini dia akan menghasilkan cerumen, ya, merupakan material waxy gitu ya, kayak lilin berminyak gitu ya, yang akan melindungi, ya, melindungi lapisan daripada kulit yang melapisi meatus ini supaya jangan kering. Ya, sebenarnya itu. Makanya dia harus melindungi saluran itu, ya. Makanya dia menghasilkan serumen. Tetapi ya makanya ini nggak akan menghasilkan serumen, ya. Dan dia normalnya serumen itu kalau udah banyak dia keluar sendiri. Ya, kalau udah ini. Tapi terkadang pada orang-orang tertentu serumen ini buat masalah, ya. Seharusnya dia di luar, gampang untuk diraih. Kalau apapun sebagian orang itu terlihat, jadi sebenarnya pakai tisu aja udah kelihatan bisa bersihkan. Tapi sebagian orang serumen ini bisa berkumpul dia dan mengeras agak ke dalam. Itulah bisa menyebabkan serumen prop namanya. Ya, jadi ini kalau kadang kalau kita bersihkan, ya itu malah nggak keluar, malah dia makin menjolok ke dalam. Makanya itulah perlu di suction. Nanti itu orang THT lah yang ngerti ya. Itu akan di suction, disedot. Karena apa? Karena kita kok makin ke dalam, hati-hati karena di situ ada membran timpani atau eardrum tadi. Ya, itu nggak boleh kena. Nanti dia bermasalah karena nanti akan mempengaruhi kualitas daripada pendengaran. Ya, oke. Kemudian bagian tengah, ini kan eardrum membran timpani udah masuk kita ke bagian tengah. Ya. Baru nanti ada tulang-tulangnya, ya, tulang-tulang pendengaran, kemudian ini kafum timpani, kemudian masuk nanti ke tuba eustasi, ya, dia masuk untuk ke telinga tengah, telinga dalam, ya. Pada gambar di atas, kanan atas ini adalah suatu eardrum atau membran timpani, ya, yang normalnya adalah seperti ini, dia harus
compact seperti ini, ya, utuh, ya, karena nanti itu semua nanti kan dari dari suara itu kan nanti ke sini dia yang nerima duluan. Nanti dia ada yang membran itu yang ada yang bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu yang akan berhubungan dengan meatus acusticus externus, ya, bagian dalam nanti akan berhubungan dengan telinga dalam, yang dimana di situ tulang malleus akan menempel. Ya, normalnya ini utuh, ya. Kalau terjadi sesuatu infeksi misalnya, ya, sesuatu infeksi gitu ya, nanti ini bisa bermasalah. Kemudian kalau bermasalah, pernah nggak kalian atau saudara kalian, adik kalian ya, itu nanti dia bisa tiba-tiba infeksi telinga, keluar cairan dari telinganya gitu ya. Nah, itulah yang bermasalah. Kenapa? Karena terkadang kerusakan pada membran ini sifatnya irreversibel, tidak bisa diperbaiki. Ya, isinya ini kan ada epitel, kok epitel udah bolong gitu ya. Itu mau kayak mana gitu. Diobatin terkadang hasilnya tidak sempurna buatan Tuhan. Makanya genang telinga ini ya kan harus kita jaga keutuhannya. Kenapa? Karena sekarang banyak masalah pasien THT, kan ada infeksi otitis media otitis media akuta. Berarti kan dia otitis medianya itu otitisnya itu di media. Ada juga otitis eksterna. Kok otitis eksterna berarti dia masalahnya di luar, paling-paling sampai ke membran yang bagian luar. Tetapi kalau udah sampai ke tulang pendengaran dan lain-lain itu agak sulit, ya, karena ini udah area yang steril, ya. Dan sekarang banyak masalah apa? Kalian apalagi ini masa online, kalian banyak menggunakan headset, ya. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan headset yang model lama, yang seperti bando itu loh. Seperti bando. Kenapa? Karena dia masuk dulu ke daun telinga, nanti baru dia ke dalam. Tapi kalau yang baru, yang sekarang, yang banyak yang kecil, memang dia lebih simple, ya kan, lebih kecil, gampang bawanya. Terus kayaknya lebih enak aja gitu di dalam, karena apa? Dia langsung menekan ke membran loh. Dan hati-hati. Kenapa? Karena kalian kesoran musik kurang kuat, seolah-olah dunia milik sendiri ya kan. Itu nanti malah menendang ke membran, nanti itu jadi masalah gitu. Karena kan dia nanti ke situ, dia nerima yang di sini langsung. Makanya kalau saya pribadi hindari menggunakan headset sebenarnya, ya kan. Tetapi kalau memang dibutuhkan, lebih bagus headsetnya itu yang bando, yang lama, yang besar kanan kiri, bukan yang kayak earphone gitu, ya. Karena itu lebih beresiko kalau kita tidak bisa mengontrol penggunaan volumenya, ya. Oke, fungsi daripada telinga tengah itu untuk konduksi, ya, dia masuk suara dari luar ke dalam, kemudian untuk memprotek, melindungi bagian telinga tengah ini, ya. Kemudian untuk sebagai transducer, dia bisa merubah energi akustik ke mekanik, mekanik ke hidrolik, kemudian sebagai juga amplifier, ya kan? Oke. Pada telinga tengah itu ada auditory ossicle atau tulang-tulang pendengaran. Ya, tulang pendengaran itu ada 3, malleus, incus, dan stapes. Ya, malleus, incus, dan stapes. Di mana pada malleus itu melekat musculus tensor tympani, pada stapes itu ada melekat musculus stapedius. Ya, tympani cavity, ya, tympani cavity ini, ya, itu dilapisi oleh simple squamous epithelium, kemudian membran, ya, timpani membran itu ada 3 lapis, bagian luar itu yang berhubungan nanti dengan telinga luar, kemudian dilapisi oleh stratified squamous epithelium, telinga dalam juga dilapisi oleh stratified squamous epithelium, tetapi pada bagian dalam nanti dia disitulah melekat tulang malleus, ya. Kemudian membran tipani yang bagian tengah itu isinya adalah 2 lapisan kolagen fiber. Ya, jadi epitel yang membungkus kanan kirinya, luar dan dalam, terus tengahnya adalah jaringan ikat kolagen. Ya, inilah yang harus kita jaga keutuhannya karena ini nanti bisa kalau jadi karena ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena inilah yang pertama nerima dari luar.
Dan tadi kan cuma daun telinga, kanal gitu, meatus akustikus gitu, eksternus kan, ke sini. Oke, kemudian dia tuba eustasi atau tuba auditori, itu nanti yang mau ke telinga dalam, ya. Nggak mungkin kalian sampai ke sini kalau bersihkan telinga. Bersihkan telinga cukup sampai sebelum membran. Ya, sampai sebelum membran. Kalau udah tersentuh aja membran udah sakit kali. Ya kan? Oke, kemudian dia tuba ini dia panjangnya 4 cm ya, menghubungkan bagian anterior kafum timpani dengan nasofaring. Ya, jadi dia menghubungkan ke nasofaring. Makanya ada hubungan antara telinga dengan hidung melalui nasofaring. Paham? Makanya kalau orang flu, kayaknya flu-nya itu nggak keluar-keluar, ya terus dia membuangnya dengan sekuat tenaga, apa yang terjadi? Telinganya bisa sakit kan? Jadi ada infeksi lagi sekunder. Padahal harusnya infeksinya cuma di hidung karena dia cara dia membuang kotoran hidungnya tidak benar, maka dia akan menendang ke membran. Ya, maka terjadi nanti sakit lagi di telinganya, jadi 2 sakit. Makanya kalian kalau buang hingus jangan paksa kali, biasa aja sambil diobatin apakah ingusnya itu dia encer atau apa gitu ya, bagaimana infeksinya gitu. Karena apa? Membuang terlalu ini akan membuat gangguan pada telinga. Jadi dua penyakitnya, satu jadi nambah satu lagi. Kemudian apalagi ketika kalian di tekanan di ketinggian tertentu, tekanan udara tertentu akan seperti peka, ya kan? Seperti hidung itu tersumbat. Maka kalian akan disuruh menutup telinga itu tersumbat. Hidung lagi. Telinga itu tersumbat. Makanya kalian seperti disuruh tutup hidung, tutup mulut, kemudian hembus, tekan gitu. Supaya mengharap itu terbuka kembali sehingga kalian bisa balik pendengarannya. Makanya kalian kalau seperti itu sering, kalau zaman dulu ya, sekarang udah semua paket hemat nggak ada lagi ya, sering dikasih permen para penumpang supaya mereka tidak tertutup ada aktivitasnya ya untuk ke telinganya. Oke, dinding daripada tuba auditori ini ya yang dekat ke kafum timpani itu ada compact bone ya dan ada simple kolumnar. Kemudian yang ke dalam itu dibentuk oleh cartilage, elastic cartilage. Kemudian epitelnya adalah pseudostratified columnar epithelium karena udah mau ke nasofaring, ya kan? Kalau di atas kan dia belum. Kalau situ kan udah ke nasofaring, udah ke bagian pernafasan, nanti ya kan dia adalah pseudostratified columnar. Oke. Kemudian bagian dalam itu ada labirin tulang dan labirin membran. Ya. Ini dia, bisa Anda perhatikan yang biru itu adalah labirin-labirin tulang. Kemudian yang kuning orange ini adalah labirin yang membran. Fungsi daripada telinga dalam ya dia akan mengkonvert ya gelombang suara mekanik ke impuls persarafan supaya bisa dikenali sama otak. Kan kita mau ke dalam ke nervus persarafan, mau kita mengalirkan ke otak supaya bisa dikenali untuk fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Makanya saya bilang keseimbangan dipelajari di THT. Makanya orang kadang gangguan keseimbangan gitu kan, seperti vertigo gitu kan, itu sering ke THT. Kenapa? Karena makanya tergantung daripada kerusakannya, gangguannya itu kausanya apa. Kalau memang di vestibular organ ya kita ke THT. Oke. Dari bagian dalam itu ada labirin tulang, ada labirin membran. Di mana labirin tulang itu diisi oleh cairan perilimf, kemudian labirin membran itu diisi oleh endolimf. Ya. Komponen daripada ini ya labirin peribon ataupun dan membran ya itu ada vestibular labirin ya, inilah dia sensori untuk keseimbangan. Kemudian ada koklea yang merupakan struktur untuk pendengaran
Makanya di sini ya di telinga dalam itu ada struktur untuk keseimbangan yaitu vestibular labirin dan ada koklea untuk pendengaran. Cairan perirelief adalah mirip dengan cairan ekstraseluler di mana sodiumnya tinggi, potasiumnya rendah, dan belum tahu di mana dia dihasilkan. Sedangkan endolimf yang mengisi daripada labirin membran, ya itu dihasilkan oleh stria vascularis. Ya, stria vascularis nanti kita lihat itu merupakan dari skala media. Ya, mirip dengan cairan intraselular di mana potasiumnya yang tinggi dan sodiumnya yang rendah. Oke, vestibular labirin. Ya, dia ada semicircular kanal 3, kemudian membentuk utriculus dan sacculus. Ya. Umumnya, labirin membran ini dilapisi oleh simple squamous epithelium. Balik lagi ke cerita squamous, gimana squamous itu? Ya kan? Balik lagi ke situ. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Kemudian sensor epitelnya itu ya itu ada stratified epithelium ya, kemudian pada semicircular kanal itu ada crista ampularis, ya itulah nanti yang akan menghasilkan endolimf. Kemudian utriculus itu ada maculi utriculi. Kemudian sacculus itu ke macula saculi dan ada 3 jenis sel pada vestibular labirin. Yaitu ada hair cell tipe 1 dan 2, kemudian ada supporting cell ya atau substanticular cell. Ini merupakan gambaran organ reseptor pada labirin membran, ya, ada crista, kemudian makula, ya. Oke, jadi ini dari semicircular ke utriculus, ya kan, utriculus, kemudian, ya, ini organ of Corti, di makula utriculi, ini makula saculi, ya. Oke, ini struktur umum daripada organ reseptor. Ya, ini adalah supporting cell bentuknya kolumnar. Kemudian ini ada reseptor sel, hair cell 1 dan 2. Ya, kalau di si yang kedua ini lebih ke kolumnar, kalau yang si 1 ini lebih ke kayak apa ya? Kayak kendi gitu loh dia. Ujungnya itu dia lebih apa ya? Bagian apexnya itu lebih sempit ya, dan itu nanti ada seperti fili-fili. Kemudian ini adalah nervus ya yang akan mengalirkan ke persarafan. Sel tipe 1 ya, sel tipe 1 atau type 1 hair cell bentuknya itu flash, itulah kayak kendi gitu ya dengan bagian apexnya itu menyempit ya. Kemudian pada sini ada mikrofili disebut dengan kayak hair gitu, rambut-rambut ini ya. Kemudian ada tipe 2. Tipe 2 itu mirip dengan tipe 1 tetapi dia selnya kolumnar dan ada supporting cell atau substanticular cell. Dia bentuknya juga kolumnar, fungsinya belum diketahui dan biasanya pada bagian perifer. Mikrofili ya pada hair cell ini mikrofilinya ya itu tertanam pada ya struktur gelatin yang disebut dengan cupula crista ampularis. Ya, jadi ini mikrofilinya itu di bagian ini ya di bagian gelatin ya. Kemudian kalau yang mikrofili daripada hair cell di makula ya pada yang tertanam pada viscous spirotheoglican akan membentuk olotolitik membran. Ya. Di mana pada gambar dia yang paling atas. Ya. Ini supporting cell. Ya, kemudian ini adalah reseptor sel type 1 dan type 2 atau hair cell. Kemudian ini adalah lapisan gelatin, ini adalah otolitnya. Ada makula. Untuk fungsi keseimbangan, ya, ini kan ada otolitik membran atau konia ya. Ini kan konicilium yang tadi, ini kan dari hair cell, ya. Jadi kalau kita posisinya
tegak dengan posisinya kita menunduk dan kita akan tegak kembali, ya, di mana nanti makula akan bereaksi untuk gaya gravitasi ini. Jadi dia juga akan menjaga keseimbangan statis kita. Ya, jadi sel-sel yang berperan adalah si ini, ya, sel-sel hair cell, kemudian kinocilium, kemudian stereosilianya, ya, yang akan berperan pada utrikular makula yang berperan pada keadaan keseimbangan, ya. Oke. Ini kupula, ini reseptor, ini supporting cell, ya, bisa seperti ini dia. Ya, ini hair cell-nya, ini ketika terjadi perubahan. Bisa juga untuk keseimbangan dinamis, misalnya kita berputar, ya, kita berputar, maka dia akan terjadi rotasi juga pada krista. Ya, jadi krista ampularis dia juga akan bereaksi terhadap gerakan memutar, ya, dan juga mengamankan, menokekan daripada keadaan keseimbangan. Ya, makanya, tapi kalau berlama-lama kita berputar, kadang kita oyong kan? Coba kalian coba. Ya, berlama-lama kita berputar kalau tidak disertai oleh exercise, ya, berlama-lama kita berputar itu akan kita keseimbangannya hilang gitu, sehingga kita oyong-oyong. Kecuali orang yang memang udah exercise rutin, dia sudah mengatur daripada krista ampularisnya itu dengan baik, sehingga penari-penari itu atau sirkus yang dia berputar berpuluh-puluh kali dia still okay. Ya kan? Makanya inilah yang berperan. Makanya terkadang kalau orang yang ada sebagian orang seperti orang-orang tua gitu ya, nanti dia berputar sebentar aja, terus dia mau balik lagi dia langsung oyong gitu. Berarti memang ada gangguan di keseimbangan ya. Jadi kita harus periksakan apa penyebabnya. Ya. Oke, koklea atau disebut juga rumah siput ya. Ya, pada bagian luarnya itu adalah dia compact bone, bagian-bagian sentral itu adalah membran. Ya. Osius koklea itu ada mediolus, kemudian spiral lamina, kemudian ada spiral ligamen. Ini winding daripada koklea, ya kayak apa istilahnya ya, kayak apa sih alat musik itu? Lupa saya. Harpa, ya harpa itu, seperti harpa. Ya. Koklea itu coiling, seperti coil gitu dia, kumparan-kumparan, dia inilah kalau dia dipotong. Ya, ini koklea. Ya, jadi koklea, kanal koklea ini dibagi ya oleh basilar dan vestibular membran ya menjadi tiga area. Bagian atas itu skala vestibuli, kemudian bagian tengah adalah skala media, kemudian bagian bawah adalah skala timpani. Ya, di mana bagian atas dan bawah itu dia akan menghasilkan perilim untuk yang tulang ya, kemudian skala media untuk yang membran dia akan menghasilkan endolim. Pada skala media ini ada yang disebut dengan stria vascularis ya. Stria vascularis ini merupakan pseudostratified columnar epithelium yang mengandung sel basal dan sel marginal yang akan menghasilkan endolim. Ya, jadi ini stria vascularis pada skala media yang akan menghasilkan endolim. Ya. Ini ada skala vestibuli, media, dan timpani. Ya, antara vestibuli dengan media itu ada membran Reissner. Ya, kemudian dia ada pada media itu ada stria vascularis yang akan menghasilkan endolim. Nah, kemudian ada organ of Corti, dia di skala media. Oke, organ of Corti merupakan sel khusus ya pada skala media yang akan merubah getaran daripada basilar membran menjadi ke impuls persarafan. Ya. Di situ ada supporting cell, merupakan sel tol kolumnar, terdiri dari inner dan outer pilar cell, inner dan outer phalangeal cell, kemudian border cell, cell of Hansen, cell of Claudius.
Apakah kalian bisa mengidentifikasi yang sampai sejauh ini secara prepatahistologi? Jawabannya tidak. Ya, tidak bisa kalian sampai mengenali supporting cell daripada organ of Corti. Tetapi ini harus kalian ketahui nanti karena bahwa sel-sel ini terdapat pada organ of Corti di skala media supaya kalian tahu nanti, oh ini toh sel yang berfungsi untuk ini secara nanti fisiologinya. Ya kan? Oke, jadi ini skala vestibuli media timpani ya kan. Skala media kan di pinggirnya ini ada stria vaskular ya kan. Nah, di sininya di bawahnya itu ada organ of Corti. Inilah dia. Inilah dia organ of Corti. Ya. Ada sel Valang, sel pilar, kemudian outer hair cell, cell of Hansen, cell of Claudius. Kemudian ini tectorial membran ke atasnya, ya. Oke. Ini sudah di marker ya. Ini inner hair cell, tapi apakah ini bisa kita lihat? Saya rasa tidak bisa. Tapi kalian harus tahu, oh ini toh inner hair cell itu untuk apa, outer hair cell untuk apa. Nanti di fisiologi kalian bisa lebih jelasnya secara kegunaan daripada sel-sel ini. Ya, oke. Ini kan vestibular membran, ya kan? Ini kan stria vaskular. Ya, ini adalah organ of Corti. Inilah kalau kita perbesar, kita buat diagramnya, chartnya seperti ini. Ya. Ini basilar membran yang ke bawah. Kemudian ini sel pilar, kemudian ini tanda of Corti. Biar sama gambarnya, ini hanya abstraknya juga. Ini hair cell, ya. Oke. Ada outer, ada inner hair cell. Ini pada bagian apical cuticular plate. Ini phalangeal process. Ini outer phalangeal, ini basilar membran. Ya, outer hair cell, ini hair cell. Oke. Jadi, ya suara itu ya setiap frekuensi suara itu didetek. Pasti akan didetek. Jadi kan ada frekuensi yang terendah yang bisa kita dengar dan ada frekuensi yang bisa kita dengar. Kalau lebih rendah dari yang minimal, ya kita kalau lebih rendah dari yang minimal kita tidak bisa dengar. Kalau lebih maksimal itu akan merusak pendengaran kita. Makanya saya katakan tadi headset yang langsung dia ke dalam itu bahayanya ke situ. Kalau dia lebih besar kita nggak tahu itu berapa, ya kan? Nah, kemudian high pitch-nya itu akan didetek pada basal dari bawah daripada koklea. Karena basilar membran di situ lebih sempit. Ya, makanya dia high pitch-nya itu pada bagian dasar basilar membran. Ya. Ini histofisiologi daripada pendengaran. Ya, dia dari luar, kemudian ke membran, kemudian masuk tulang pendengaran, kemudian tuba eustasi, kemudian masuk ke telinga dalam, ya ke koklea. Ya, pertama ada gelombang suara, kemudian masuk. Nih yang panah kedua ini yang biru, itulah yang kalian kalau korek telinga. Ya, terus ini kan ada panah putih di ujung panah putih ini, itulah membran. Inilah yang nggak boleh kalian rusak-rusak. Kalau ini rusak nanti ke dalam nanti ganggu. Ya kan? Nanti bisa inilah nanti kalau kalian otitis media nanti yang berair telinganya atau apa. Nah, inilah dia. Ini rusak. Ya, kemudian dari situ dia masuk ke tulang pendengaran. Malleus impostapes tadi. Ya kan? Kan di si malleus kan dia kan nyambung dia, yang getar di sini masuk suara dari luar, getar kan ke sini ke membran kemudian ke tulang. Masuk lagi dia kan berhubungan satu sama lain. Ya, kemudian baru dia ke telinga dalam. Ya kan? Kemudian dia akan ke cochlear nerve. Oke? Jadi dia ada gelombang suara ke skull, kemudian mau dilampirin ke perilymph, endolymph pada cochlear duct, kemudian nanti dia ke organ spinal dan akan ke cochlear nerve. Nah, inilah dia. Jadi eardrumnya itu dialah yang akan ini getar, ya nyambung ke dalam semua ke tulang-tulang pendengaran masuk ke koklea. Kalau makin kencang di sini kacau lah semua dia ke dalam. Makanya jangan sering-sering mendengar suara yang keras.
nanti akan menurunkan fungsi pendengaran. Makanya kalau seperti di pabrik-pabrik gitu ya, yang orang itu suara mesinnya kuat, atau nggak usah pabrik lah, di bandara ya, ABK-ABK yang akan mencek kondisi pesawat, mencek roda ini itu kan pakai penutup telinga semua kan. Nah, kenapa? Karena itu suaranya ribut, sangat ribut. Nanti akan merusak gendang telinganya, makanya dia tutup itu supaya itu nggak ganggu dia, ya kan? Nah, kemudian ayunan seperti ini pun itu dia berbeda nanti apanya, apanya namanya, vibrasinya itu, ya frekuensinya berbeda. Kalau kita apa ya, panjang daripada ayunan ini pun dia suaranya berbeda, kecepatannya juga berbeda, getarannya juga berbeda, yang akan dihasilkan, ya. Oke, ini adalah referensi kita nggak jauh-jauh daripada Conjunquera sebagai buku sucinya kita. Kemudian ini bisa juga dari Krauss, ya bisa juga ini ada De Vier untuk atlasnya. Oke, saya rasa itu aja kuliah kita hari ini. Ya, jadi kalian setelah kuliah ini kalian harus tahu menjaga telinga kalian, ya jangan di-abuse, jangan biasakan mendengar suara keras karena terkadang kerusakan daripada membran itu sifatnya irreversibel. Kemudian lagi kalian kalau mau membersihkan telinga hati-hati, jangan memaksa karena sebenarnya serumen itu akan keluar sendiri, serumen prop, tetapi pada keadaan-keadaan tertentu ya tergantung anatomi. Sekali lagi kan tadi sudah dikatakan bahwa semuanya itu secara individual berbeda. Mana tadi ada itu? Secara individu nih. Nah kan external ear daripada meatus acousticus size and shape vary among individual. Jadi dia bervariasi. Jadi ada yang memang dia memudahkan dia untuk mengeluarkan cairan serumen tadi, tapi ada yang sulit gitu. Dan ada yang serumennya ini serumennya itu ada yang dia encer, ada yang dia agak keras. Jadi hati-hati kalau memang nggak ini, kalau memang nggak rasanya, apalagi kayak tuba katar ya, misalnya berenang atau apa gitu yang tiba-tiba peka, jangan dipaksa untuk apa, langsung aja ke dokter. Hati-hati untuk dibersihkan dengan suction, kan kamu nggak punya suction di rumah, mereka kan punya, ya kan? Nah, jadi memang itu memang normal karena nanti dia, kalian perhatikanlah, makanya kalau umat Islam ya sholat tuh 5 kali sehari minimal, kan ada bersihkan telinga, ya kan? Karena telinga itu apa? Karena telinga itu nanti mau berminyak, berkeringat, ya kan? Karena dia ada cerumen gland, kemudian ada sebaceous gland di situ, ya kan? Nih, ada nggak ya? Sebaceous gland ada, sweat gland ada. Nah, ini pada daun telinga. Kemudian di dalamnya juga ada serumen, ya kan? Jadi kita suruh bersihkan supaya kalau nggak, tahu nggak? Kadang di telinga kalau nggak bersih, kalian mandi atau apa, seperti apa ya? Seperti ketombe. Pernah nggak ngelihat orang yang telinganya itu kayak berkerak, geli kan? Makanya kenapa? Karena itu ada ini sebaceous gland, sweat gland. Kan sebaceous gland kan ada juga kayak di rambut, sebaceous gland, kulit rambut. Jadi kan dia kayak ketombean gitu. Makanya itu dibersihkan, ya. Jangan heran, iya kenapa sih buminya aja nih kok gini-gini. Ya jadi kan terkadang ya ada orang yang sebaceous gland-nya itu terlalu produktif. Sweat gland-nya bentar-bentar keringetan gitu, bentar-bentar berminyak. Ada yang kurang produktif, ada yang normal. Itu kan tergantung, semuanya individual gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa kita bilang. Ya, makanya jangan heran kalau kita harus rajin bersihkan telinga. Ya, terus jangan terlalu nafsu kali mengkorek-korek sampai dalam, nanti yang ada infeksi, ya. Terus jaga kesehatan telinga kalian, jangan yang keras-keras dengan earphone kalian itu. Bagusan yang saya sing tungkup itu sih, cuman ya saya tahu juga repot bawanya, ya kan, terus kadang harganya lebih mahal gitu ya, tapi sebenarnya itu lebih aman ya kalau memang mau mendengar ke telinga kita langsung. Tapi sebenarnya nggak usah pakai lah. Kayak gini saya kuliah aja ngajar nggak ada pakai earphone. Makanya jangan heran kalau banyak suara-suara background backing vokal ya kan. Karena itu menghindari itu juga. Ya, lagian kalau kalian sering pakai gitu kayak autis ya kan, dipanggil orang tua pun nggak tahu, ya kan? Panggil orang tua diem aja kayak orang peka. Ya iyalah disumbat hidung apanya disumbat kupingnya, ya kan? Nah, terus ini nih bagi sebagian orang kan ini ditempelin nih macam-macam gini kan.
Ada yang nggak apa-apa, ada yang bisa dia infeksi. Kenapa? Ini kan tulang rawan, karena mau infeksi juga loh. Hati-hati. Ini bukan ngajarin ya, tetapi ini bisa dilakukan. Ya, ini bisa dilakukan. Nggak akan banyak darah-darah. Kenapa? Di sini kan cuman apa? Elastic cartilage, kemudian dia ada kolagen di situ. Ya kan? Nggak banyak jaringan ikat longgar-longgarnya yang bisa buat darah di mana-mana. Itu. Kan kalau kita normalnya cuma satu ya, perempuan ya di tindik gitu kanan kiri. Laki-laki nggak usah lah ya, ngapain banyak kali. Ya kan? Oke? Ya, saya rasa sekian aja pertemuan kita. Ya, semoga memberi manfaat dan mudah untuk dimengerti. Kok hilang ini saya ya? Apa saya kok hilang ya? Aduh, inilah. Kalian masih dengar suara saya kan? Masih, Dok. Soalnya ini, oh udah dah. Itulah kadang gaptek. Nggak tahu nyari ininya mana. Untuk apanya. Oke, saya rasa sekian aja. Sampai jumpa, kita praktikum mungkin sekitar 2 minggu lagi. Pokoknya kita babak belur, habiskan semua jadwal sampai sebelum akhir tahun. Padahal akhir tahun nggak bisa kemana-mana ya kan? Tapi semua harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Ya, dan kita praktikum mungkin kira-kira 1 minggu apa 2 minggu lagi, saya nggak ingat. Nanti biasa saya koordinasi sama Komting. Oke, saya rasa sekian aja pertemuan kita. Semoga memberi manfaat dan kita semua dalam keadaan sehat. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.